Yuk, Bang Ajil. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Alhamdulillah kami sudah resmi membuatkan laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, kasusnya Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun beberapa laporan kami kaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim, kami tegaskan dalam laporan-laporan tersebut dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum, jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut. Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya, tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Itu hal yang pertama. Lalu kaitan dengan hal-hal yang teknis lanjutannya terkait dengan kode etik. Pertama, hakim ketua majelis yaitu Hakim Purwanto yang sudah dijatuhi putusan non palu oleh Komisi Yudisial dalam perkaranya Tom Lembong, malah beliau ditunjuk lagi sebagai majelis hakim kasusnya Nadiem Anwar Makarim. Jadi ditunjuknya itu diputus bersalah non palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto menunjukkan betul sikap keberpihakannya, tidak melakukan imparsial dalam proses peradilan ini. Mereka dalam proses persidangan ketika ada fakta-fakta yang meringankan terdakwa malah seperti diabaikan, tetapi memberatkan malah digali sedemikian rupa. Itu kami buktikan dengan video-video rekaman yang dalam proses persidangan. Misalnya dalam saksi Fiona dan saksi Andre yang menguntungkan buat terdakwa, seakan-akan dipotong-potong terus keterangannya, seakan-akan diabaikan. Tapi saksi-saksi yang dianggap memberatkan malah digali sedemikian rupa. Nah, hal-hal inilah yang menunjukkan tidak imparsial dalam proses peradilan. Dari awal Hakim Sunoto dan Hakim Purwanto menunjukkan betul bahwa seakan-akan sudah mau menghukum. Teman-teman juga ingat bahwa dalam proses persidangan ini terjadi juga ketidakadilan itu, seperti misalnya kami pernah melaporkan juga ke KY, jaksa diberikan kesempatan sedemikian banyak untuk menghadirkan saksi sampai 50-an, kami baru 5 dibatasi, di stop. Nah, inilah hal-hal ini sudah kami laporkan dulu ke KY dan ini kita follow upin kembali laporan ini kaitan dengan hal-hal itu. Lalu ada 2 hakim, Hakim Erusman dan hakim satu lagi itu yang selama persidangan tidur di persidangan, dan kami punya bukti rekamannya. Bagaimana mereka memberikan pengamatan kepada proses persidangan kalau mereka tidur. Dan ini, karena ini memang direkam, jadi mudah untuk dibuktikannya. Lalu hal-hal yang lain tentang bagaimana keprofesionalannya hakim salah menggunakan teori-teori hukum, itu juga kami laporkan. Jadi kami membuat laporan itu lengkap dengan bukti-buktinya, kami juga siapkan PPT-nya, sehingga kami harapkan Komisi Yudisial bisa memfollow-upin laporan ini. Dan tadi kami sudah ketemu dengan Ketua Komisi Yudisial, beliau berjanji akan menanggapi laporan ini dengan sebaik-baiknya. Yang lagi ramai juga, viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan, hakim merasa ketakutan. Itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Oke? Kemarin Wakil Ketua DPR belum lama ini. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan
sebagai sahabat dengan terbuka. Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah faham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah tapi juga di antara rakyat kedua negara.